Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan berbagi informasi mengenai produk-produk olahan susu sapi yang difermentasi. Siapa nih yang doyan minum susu dari kecil hingga sekarang? Susu merupakan salah satu minuman favorit banyak orang karena mengandung nutrisi yang penting bagi tubuh seperti kalsium, vitamin D, dan protein. Selain untuk langsung diminum, susu juga bisa diolah menjadi beberapa bahan produk konsumsi lainnya. Nah, apa aja sih? Yuk mari kita simak beberapa produk olahan susu sapi berikut. Contoh susu fermentasi adalah Dadia. Dadia merupakan produk susu fermentasi asal Sumatera Barat yang terbuat dari susu kerbau yang difermentasikan oleh bakteri asam laktat secara alami dalam wadah bambu. Contoh olahan susu fermentasi lainnya adalah keju. Di nomor 1 ada keju brie. Keju brie berasal dari Prancis, memiliki tekstur yang lembut serta creamy. Yang kedua adalah keju Camembert yang juga berasal dari Prancis. Dinamakan keju Camembert karena berasal dari salah satu kota di Prancis yaitu Camembert. Di nomor 3 ada keju cheddar. Keju cheddar merupakan keju yang terkenal di Indonesia karena merupakan campuran beberapa bahan makanan. Keju cheddar berasal dari Inggris yaitu desa cheddar. Keempat adalah keju Stilton. Keju ini memiliki corak bentuk yang unik dan berbeda dari keju lainnya. Kelima, keju Edam. Keju Edam berasal dari daerah Edam, Belanda. Keju ini memiliki bentuk yang unik, yaitu berbentuk seperti buah apel dengan kulit berwarna merah dengan bahan parafin. Di nomor 6 adalah keju Parmesan. Keju yang berasal dari Parma, Italia, terbuat dari susu sapi atau kerbau serta memiliki tekstur yang lembut dan lunak. Dan yang terakhir adalah keju Gouda. Keju ini memiliki rasa yang manis, berbeda dengan keju lainnya. Keju Gouda dihidangkan bersama salad atau menjadi salah satu topping salad. Yogurt adalah produk yang diperoleh dari susu melalui fermentasi dengan bakteri penghasil asam laktat. Berikut ini beberapa manfaat kesehatan dari yogurt. Yogurt mengandung banyak nutrisi penting seperti kalsium, vitamin B, fosfor, magnesium, dan kalium. Yogurt mengandung kadar protein yang tinggi. Protein bermanfaat untuk mengatur nafsu makan dan berat badan. Yogurt juga mengandung probiotik yang dapat meningkatkan kesehatan pencernaan dengan mengurangi gejala gangguan pencernaan umum. Culture cream adalah krim yang telah melalui proses fermentasi. Proses ini terdiri dari bakteri yang mengubah gula susu menjadi asam laktat. Produk ini memiliki rasa tajam yang dapat meningkatkan rasa kreamnya. Creme fraiche dan sour cream merupakan culture cream. Selain sebagai makanan probiotik karena bakteri asam laktat, proses pembuatan enzim yang disebut lipase yang membantu tubuh kita dalam pencernaan lemak. Ketika organisme yang bermanfaat menjajah usus kita, mereka membantu kita mendapatkan lebih banyak nutrisi dari makanan kita. Jika susu atau krim awalnya dipasteurisasi, kultur mengembalikan banyak enzimnya. Enzim ini kemudian membantu tubuh menyerap kalsium dan mineral lainnya. Sour milk adalah minuman fermentasi yang terbuat dari susu, yang dikenali sebagai susu masam. Pertama, sediakan susu dan jus lemon. Tambahkan 1 sendok jus lemon di dalam susu dan aduk dengan perlahan-lahan dan diamkan selama 5 minit. Akhirnya, susu akan terjadi apabila terlihat kerdelnya pada susu. Kefir adalah minuman fermentasi yang terbuat dari susu. Susu yang bisa digunakan susu kambing atau susu sapi. Untuk membuat susu kefir adalah bibit kefir.
Tanpa adanya bibit kefir, susu tidak akan fermentasi. Susu yang digunakan adalah susu murni. Siapkan toples kaca yang disterilkan dan penutup toples. Pertama, yang harus dilakukan, tuangkan susu murni ke dalam toples kaca. Selanjutnya, masukkan bibit kefir dan aduk secara perlahan-lahan ya. Langkah terakhir, tutup toples kaca dengan bahan katun dan ikat dengan karet. Proses fermentasi ini dapat dilakukan selama 24 jam hingga 72 jam, tergantung tingkat keasaman diinginkan. Simpan fermentasi ini di suhu ruang. Selepas 48 jam, akan menghasilkan pemisahan di antara curd. Kemudian, lihat di bahagian atas curd dan bliss. Kemudian, lihat di bahagian atas adalah curd. Tuangkan kefir secara perlahan-lahan dan aduk secara perlahan-lahan. Terus, mengaduk sampai memisahkan bibit kefir. Selepas semua bibit kefir disaring, simpan bibit kefir di toples kecil. Agar bibit kefir tetap sihat dan mendapatkan asupan, maka masukkan susu murni dan simpan di dalam kulkas. Kefir yang sudah disaring, tuangkan kefir ke dalam botol yang sudah disiapkan. Kefir sebaik tidak diisi terlalu penuh. Walaupun kefir disimpan di dalam kulkas, kefir akan terus berkarbonisasi. Selamat menikmati kefir.